1 bulan kemudian, setelah kapal pesiar mereka berlayar dan sudah bersandar di beberapa negara, baik di Jepang, Singapura, Shanghai, dan masih banyak beberapa negara dan Samudra Hindia, saat ini sebentar lagi kapal mereka akan bersandar di dermaga negara Turki. Wawan senang, berkali-kali dia mengechat Ozlim. Wan, serius amat? Cie, yang mau ketemu Ozlim, ucap Wendy menggoda di sela-sela pekerjaannya. Heh, iya Wen, tapi kan kita nggak boleh lama-lama. Dan meski bersandar, kita harus tetap stay di kapal. Tadi aku tanya bos kita diizinkan keluar sebentar, tapi nggak boleh jauh-jauh. Dan masih dalam pengawasan atasan. Untung saja kita dekat sama Mas Agus, orang dalam. Lumayan, bisa ngeceng sebentar lihat suasana Turki. Iya, aku nggak sabar melihat wajah tampan Ozlim secara langsung di depan mataku. Melihat mata birunya dari dekat sembari melihat dua benua Eropa dan Asia sekaligus di Istanbul. Aku juga sudah janjian ketemuan dengan Ozlim di Bodrum. Di sana aku ingin mengunjungi kastil abad ke-15 dan makan di restoran seafood yang enak. Tentu Wawan, kapal kita akan mampir ke sana juga. Jangan khawatir, ucap Agus yang tiba-tiba ada di antara Wawan dan Wendy. Serius Mas? Iya, kamu boleh bertemu dengan cowokmu, tapi kamu gak bisa lama-lama. Iya Mas, aku ngerti. Wawan, Wendy, dan Wasis beruntung karena dekat dengan orang dalam yang tak disangka juga sama-sama pecinta sesama jenis. Hanya saja dia selalu having fun dengan para bule selama ini. Ya sudah, lanjut kerja. Semangat ya. Iya Mas. Tak lama kemudian Wasis masuk. Weh, bukannya kerja malah ngerumpi di sini. Istirahat bentar Mas, capek juga. Iya. Kerjaan kita ini emang gajinya lumayan, tapi waktu kerjanya juga nggak main-main. 14 jam, dan kita harus terombang-ambing selama 4 bulan di tengah laut. Dan mesti sabar, apalagi nggak semua teman ABK yang welcome. Tahan Mas, kita di lautan bukan di daratan, jadi kontrol emosi. Nih, makan roti dulu. Ntar kita makan bareng-bareng. Aku ada temen orang Sunda, dia mau nyambel katanya buat kita. Lumayan, buat yang kangen nyambel. Iya Wen, untung aja ya masih ada orang baik. Iyalah, namanya juga manusia. Dan di pekerjaan ada aja yang suka gak suka, sabar aja Mas. Tapi setelah 4 bulan ini, apa kalian akan perpanjang kontrak? Kalau aku cukup aja. Aku gak perpanjang lagi, aku kangen ibu di kampung. Dan mungkin gaji dari kapal pesiar aku pakai modal aja. Tak gimana nanti, yang pasti aku gak mau lagi kerja di sini. Aku juga sama Mas. Aku kayaknya gak bisa memperpanjang kontrak. Bukan karena aku gak betah. Jujur aku senang punya pengalaman di kapal pesiar. Bisa keliling dunia. Hanya saja Ozlim menyuruhku untuk berhenti. Bekerja di kapal pesiar membuat kita terpisah dalam kurun waktu yang cukup lama. Dengan orang yang kita cinta. Dan itu sangat menyiksa. Karena seharusnya jika saja aku tidak di kapal pesiar, mungkin aku dari kemarin sudah bertemu dan bahkan tinggal bersama Ozlim. Jadi agar kita bisa bersatu, satu-satunya jalan adalah dengan tidak memperpanjang kontrak. Oh gituan. Lah terus kalau kamu tinggal bersama Ozlim, kamu tinggal di Turki? Gak balik ke Indo? Bisa jadi Mas, tapi tenang, kita gak boleh putus komunikasi. Dan aku janji aku pasti akan sering pulang nemuin kalian. Tapi Wen, kamu sendiri gimana? Tanya Wawan pada Wendy, yang membuat Wawan mengelus dada dan bernafas besar. Saat ini tak hanya tubuhku yang terombang-ambing di samudra, tapi hati dan pikiranku juga terombang-ambing, terbawa arus ombak dan tak tahu akan berlabuh di mana. Aku bingung Wan. Kamu dan Mas Wasis punya tujuan. Kamu punya Ozlim dan Mas Wasis punya ibunya yang selalu menunggu kepulangan anaknya. Sedangkan aku tak punya siapa-siapa, tak ada yang menunggu kepulanganku. Bahkan satu-satunya orang yang aku inginkan mengharap dan menyambut kedatanganku
namun dia sudah sibuk dan bahagia dengan kehidupannya sendiri. Maksud kamu Wicak? Memangnya kalian gak pernah chatting? Tanya Wawan dan Wendy hanya menggeleng. Wen, aku sama Wawan hampir tiap hari chatting sama Wicak. Kok kamu yang paling deket malah enggak? Nanyain kamu terus. Kamu masih marah sama dia? Enggak mas, aku hanya ingin pelan-pelan melupakan rasa. Jadi aku membatasi berkomunikasi dengannya. Ya jangan gitu Wen. Bagaimanapun juga, Wicak adalah sahabat kita. Kasihan kalau kamu mengabaikannya terus. Aku tahu dia juga kangen sama kamu. Mungkin dia saat ini juga serba salah mau ngechat kamu. Tapi kamu harus tahu Wen, Wicak selalu menanyakan kabarmu pada aku dan Mas Wasis. Ya kan Mas? Iya, cobalah sesekali kamu chat dia. Baiklah, nanti sebelum tidur aku akan coba mengechatnya. Ya sudah, kerja. Kita ke dek yuk, udah mau sunset. Aku ingin kita bertiga foto dengan view daratan Turki. Ucap Wawan semangat. Oke, aku akan post di IG ku. Ucap Wasis semangat. Wen, ayo. Ucap Wawan menarik tangan Wendy yang tampak malas-malasan. Wendy pun akhirnya menuruti kemauan kedua sahabatnya itu. Ketika sampai di dek kapal, ketiganya langsung berpose. Ini gimana kita fotonya? Tanya Wasis bingung. Kita foto satu-satu dulu, habis itu kita foto bertiga. Ucap Wawan. Siapa yang mau fotoin? Minta tolong siapa ya? Apa bule itu? Wih, kalian di sini rupanya. Sini, aku bantu yang mau foto. Teriak salah satu seorang bartender yang kebetulan sedang beristirahat sejenak untuk merokok. Kamu Brandy, Wawan, dan ini Mas Wasis juga Wendy. Akhirnya aku bisa kenal kalian juga. Aku sudah melihat kalian selama sebulan ini, tapi belum kenal. Dan aku juga suka memperhatikan kalian. Kalian kompak dan terlihat selalu bersama. Aku suka melihat kalian di antara anak-anak baru lainnya. Oh iya, kita ini sahabat. Oh, pantes. Aku juga melihat kalian dekat dengan Mas Agus. Apa kalian juga gay? Enggak, aku enggak. Aku masih normal. Kalau mereka berdua iya. Ucap Wasis membela diri. Mas, hus. Jangan malu. Kita sama. Oh iya, sini. Kalian aku foto. Oh, iya. Maaf merepotkan. Tentu saja tidak. Berposelah. Wan, yang normal dan paling ganteng di tengah. Ucap Wasis yang membuat Brandy tersenyum geleng-geleng. Dan ketiganya pun bersandar di dek kapal. Smile. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Good. Coba lihat. Wah, aku kelihatan paling ganteng ya di sini. Ucap Wasis yang membuat Wawan dan Wendy melirik Wasis secara bersamaan. Brandy, bisa kamu fotoin kita di dek depan biar kayak film Titanic? Ucap Wawan. Wan, kalau berdua kayak Jack sama Rose itu mirip Titanic. Kan kita bertiga. Yang ada bukan Titanic, malah Titanus. Hus, ya biar kelihatan aja mas di ujung. Udah, ayo tinggal foto aja ribet. Ucap Wendy gemas. Kalau boleh aku saranin biar gak monoton, kalian pelukan deh. Ucap Brandy pengarah gaya. Pelukan gimana Bran? Kalian saling memeluk menghadap laut, seperti di Titanic. Jadi, Wawan di depan, Mas Wasis di tengah, memeluk Wawan, dan Wendy memeluk Mas Wasis dari belakang. Dih, enggak lebay. Kalau cewek masih pantas, so sweet. Lah ini udah kayak homo, gak mau? Ucap Wasis menolak. Kenapa sih mas? Kita kan sahabat. Lagi pula bener kata Brandy, biar gayanya gak monoton. Cuma jajar bertiga aja udah kayak upacara 17-an aja. Sekali-kali gayanya yang beda. Ucap Wawan. Udah.
Lagi kalian ribet. Ayo peluk, peluk. Ucap Wendy tiba-tiba mendorong dan melingkarkan tangannya memeluk Wasis. Ya udah, terpaksa. Wan, kamu jangan ngaceng loh. Tak peluk. Kamu juga Wen, awas ngaceng anumu. Jangan nempel-nempel di pantatku, risih aku. Idih, nggak ngaceng lah. Kalau sama Mas Wasis, manukku cuma bereaksi sama Wicak. Udah ready? Yuk, ekspresinya senyum. Tahan, arahkan pandangan kalian pada matahari terbenam. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Nice. Good, coba lihat. Kalian sahabat yang manis. Wah, keren, ucap Wawan. Iya, epic. Kirim Wan, tambah Wendy. Aku kirim yang tadi aja, yang di sana. Tadi yang biasa. Oke. Boleh aku berfoto bersama kalian? Tentu boleh. Wawan, Wendy, dan Wasis pun berfoto bersama Brandy, teman baru mereka. Di kos Wicak, malam ini Wicak belum bisa tidur. Seperti biasa, dia sedang sibuk mencatat belanjaan yang dibutuhkan untuk keperluan berjualan besok. Dan ketika selesai, dia pun hendak tidur. Namun seperti biasa, sebelum tidur dia hendak mengecat Prisil. Sudah sebulan sejak Wicak memutuskan menyewa tempat di Indomart, sebulan pula Wendy pergi berlayar meninggalkannya. Dan sebulan itu juga Wicak mulai mendekati Prisil. Dan besok Wicak berencana akan segera menembak Prisil. Wicak mengira jika pendekatan terlalu lama, Wicak takut Prisil tak mengerti maksud hatinya dan juga keburu diambil orang. Wicak membuka WA-nya, lalu dia tak sengaja melihat status sahabat-sahabatnya. Wasis memposting foto mereka bertiga di dek dengan pose berjejer sembari bergaya. Envy deh, balas Wicak menanggapi. Lalu kemudian berganti melihat status Wawan yang menunjukkan foto berempat dengan satu orang teman barunya di sana. Wah, udah ada penggantiku di sana. Kamu tak tergantikan oleh kita, Wi. Wendy terus-terusan mikirin kamu. Hubungi dia. Iya. Dan sekarang giliran ia melihat status foto Wendy, di mana Wendy memajang foto mereka bertiga sedang berpelukan dengan posisi Mas Wasis memeluk Wawan dan Wendy memeluk Mas Wasis dengan caption, "Walau dihantam badai serta ombak samudra, sahabat sejati akan tetap ada dan bersama-sama melewatinya." Wicak pun hendak menanggapi status Wendy, namun tangannya tiba-tiba berat. Dia ragu takut jika lagi-lagi Wendy tak membalasnya, karena selama ini Wendy hanya membalas dengan emoji saja dan singkat. Entah mengapa Wicak deg-degan, namun rasa rindu yang teramat sangat membuat Wicak memberanikan diri membalas status Wendy. Walau dihantam badai serta ombak samudra, sahabat sejati akan selalu ada dan bersama-sama melewatinya. Ya, sahabat akan selalu ada bersama-sama melewatinya. Begitu juga dengan aku di sini, yang selalu ada mendoakan sahabat-sahabatku di sana. Ajaib, Wicak melihat Wendy tengah mengetik. Dan Wicak penasaran dan tak sabar dengan jawaban Wendy yang cukup lama itu. Wih, ya, aku kangen masakanmu. Oh, aku kira kangen aku. Hehe. Wicak keceplosan. Wicak membatin dalam hatinya. Kenapa Wicak bisa-bisanya memancing-mancing dengan pertanyaan yang takutnya membuat Wendy berpikir macam-macam. Pesan itu memang biasa untuk seorang Wicak, namun tak biasa untuk lelaki homo seperti Wendy yang menyukainya. Wicak panik, lalu buru-buru menghapus pesan yang baru saja ia kirimkan, dan pesan pun terhapus. Pesan terhapus. Beruntung, pesan itu masih centang satu. Namun, meski Wicak mengira Wendy belum membacanya, namun Wicak tidak tahu jika sebenarnya Wendy di sana sudah membacanya. Wicak menunggu balasan Wendy, namun Wendy tak juga membalasnya. Wicak mengetikkan pesan kembali. Aku kangen masakanmu.
Iya, kalau kamu pulang nanti, aku akan masakin kamu telur dadar sama dendeng sapi kesukaanmu. Kamu semangat ya. Entah mengapa lama menunggu, Wendy tak juga mengetik pesan balasan untuknya. Wicak kecewa, namun Wicak bersyukur. Wendy masih mau membalasnya. Padahal jelas-jelas Wendy sedang online. Entah mengapa semakin lama Wicak semakin kehilangan sosok Wendy. Wicak rindu Wendy yang dulu, yang periang, usil, dan masih banyak tingkah. Wendy yang membuatnya kangen. Namun sekarang Wicak seolah kehilangan sosok itu. Jujur, Wicak mulai tak nyaman. Wicak kangen bersama-sama lagi dengan sahabat-sahabatnya itu, terutama Wendy, sahabatnya yang paling manja itu. Wicak yang mulai gerah menyalakan kipas, lalu membuka kaosnya, lalu merebahkan tubuh lelahnya di ranjang. Wicak membuka ketiaknya lebar-lebar. Wicak mengingat tingkah konyol Wendy yang suka menghisap dan mengendus-ngendus keteknya. Dan entah mengapa, malam ini rasa rindunya begitu berat. Saking beratnya sampai Wicak lupa hendak mengechat cewek yang ditasikinya itu. Wicak lagi-lagi melihat-lihat kembali status-status sahabat-sahabatnya itu. Hanya untuk sekedar melihat Wendy. Flashback. Pagi itu di halaman depan kosannya, Wicak mengingat saat ketiga sahabatnya itu hendak berangkat dan satu persatu berpamitan kepadanya. Wawan berpamitan terlebih dahulu, kemudian disusul Wasis. Dan ketika giliran Wendy, "Wih, aku berangkat ya. Wen, aku, aku, eh, aku..." Wendy yang gemas melihat Wicak tiba-tiba menarik tangan Wicak dan menarik tangannya masuk kembali ke dalam kos. Lalu, "Mas, Wan, bentar." Brak. Wendy tiba-tiba menutup kos Wicak, lalu mendorong tubuh Wicak ke ranjang. Lalu Wendy melempar tasnya ke lantai. "Wen..." Wicak tak mampu melawan ketika sahabatnya itu mencium bibirnya dengan passionate. Ciuman perpisahan yang begitu panas namun nikmat yang dirasakan Wicak. Wicak tak menyangka Wendy masih sempat-sempatnya menciumnya saat hendak berangkat. Wicak juga merasakan gesekan kedua batang mereka di balik celana masing-masing yang sama-sama mengeras. Harusnya Wicak marah. Namun Wicak tak bertenaga dan malah mulai menikmatinya. Wicak hendak membuka mulutnya. Namun ketika hendak membuka, Wendy justru menghentikan ciumannya, lalu mengambil tasnya, lalu membuka pintu, lalu pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Wicak mematung di ranjangnya, sembari menyentuh bibir yang baru saja dibasahi oleh Wendy. Wicak mau tak mau harus menerima kepergian Wendy. Flashback off. Mengingat ciuman terakhir dia dan sahabatnya itu, Wicak tiba-tiba tegang. Wicak bingung kenapa semenjak kepergian Wendy, dia merasa aneh dalam dirinya. Seperti merasakan perubahan yang cukup signifikan, yang tidak umum dirasakan oleh laki-laki normal. Wicak bingung. Wicak menyentuh miliknya sendiri yang mulai mengeras. Dia menunduk dan meremas gundukannya sendiri sembari membatin dalam hatinya. "Enggak, aku masih normal. Aku enggak boleh ngaceng. Tapi kenapa hanya dengan mengingat Wendy, aku bisa tegang? Kemarin-kemarin biasa saja. Tapi sekarang, enggak. Fokus ke Prisil. Besok aku mau nembak dia. Semoga besok diterima." Duh, terus ini gimana nasib si John alias manukku? "John, turun John." Mesti dikeluarin nih. Wicak lalu kembali rebahan di ranjang. Ia membuka seluruh celananya dan kini telanjang bulat. Wicak berniat melupakan Wendy. Dia men-scroll galeri di HP-nya hendak melihat koleksi video bokepnya. Namun rupanya itu tak membantu mempercepat si John keluar.
Wicak lagi-lagi justru teringat-ingat wajah sahabatnya itu. Wicak menutup galeri di HP-nya, lalu kembali membuka WA-nya, melihat foto Wendy ketika di dek tadi. Wicak membayangkan jika saja dia di sana, maka sudah bisa dipastikan jika bukan Wasis yang ada dalam pelukan Wendy, namun dirinya sendiri. Dan ketika tangan kirinya sedang asyik mengocok si John, tangan kanannya yang bergetar tak sengaja salah pencet tombol kamera dan lagi-lagi menanggapi foto Wendy dengan mengirimkan foto dia sedang telanjang. Dan cekrek, pesan terkirim. Ajaib, hanya dengan melihat foto Wendy, Wicak keluar. Gawat, Wicak baru menyadari foto bugilnya terkirim pada Wendy. Waduh, kenapa bisa terkirim? Hapus, hapus, harus buru-buru. Ya, dia ngeri. Anjir, aku harus ngomong apa? Wicak panik. Dia langsung menghapus foto tadi dan kembali mengirimkan pesan kepada Wendy. Sorry ya, salah pencet. Kayaknya touchscreen HP ku lagi mumet, lagi error. Hehe, biasalah cowok, tahu sendiri kan. Lagi-lagi Wendy hanya merit saja tanpa membalasnya. Wicak bingung dan berpikir aneh-aneh. Wicak sebetulnya malu karena selama ini Wendy tahu selama Wendy tinggal bersamanya, sahabatnya itu jarang sekali ngocok. Tapi sekarang Wicak yang pusing dan lemas karena kenikmatan kemudian memutuskan untuk tidur. Jika di Indonesia saat ini pukul 5 subuh, maka di Turki sendiri saat ini masih pukul 1 malam. Wendy baru saja hendak tidur bersama para sahabatnya. Wendy masih menunggu Wasis yang masih di luar, sembari melihat lagi layar HP-nya. Melihat screenshot yang sempat ia abadikan sebelum Wicak menghapus pesannya. Wendy heran, jarang-jarang ia melihat Wicak seperti itu, meski tubuh bagian bawahnya tak terlihat. Namun Wendy bisa melihat cairan Wicak muncrat membasahi dadanya. Wendy benar-benar rindu melihat tubuh Wicak yang terbuka itu. Apalagi melihat ketek yang selalu ia rindukan untuk diendus itu. Wendy kangen aroma ketiak Wicak. Dia kangen. Wan, gak usah disembunyikan. Udah tahu, udah lihat. Abis ngapain tuh istrimu di Indo? Kok begil gitu? Apa jangan-jangan dia habis kelon sama cewek yang dia taksir? Enggak, aku rasa enggak. Wicak gak akan berani melakukan itu. Lihatlah, ucap Wendy menunjukkan foto Wicak pada Wawan. Wah, habis coli dia. Kalian habis colbar? Enggak lah. Lah itu, dia balas pesanmu pakai foto dia. Aku rasa dia kepencet. Kepencet? OMG. Wait, kamu sadar gak ini maksudnya apa? Apa maksudmu? Iya. Maksud kamu dia ngocok sambil liatin fotoku? Iya. Enggak mungkin. Dia kan gak suka aku. Ngapain dia coli sambil liat fotoku? Wawan hanya mengangkat kedua bahunya. Tapi memang aneh juga sih. Nah kan, Wen, kamu harus tahu. Aku sebenarnya males mau ngomong ini. Takut buat kamu ngarep dan takut apa yang ada di pikiranku ini hanya sebatas spekulasi. Tapi kalau aku rasa-rasa, meski Wicak jarang menghubungimu, tapi Wicak selalu menanyakan kabarmu pada aku dan Mas Wasis. Coba lihat. Ucap Wawan menunjukkan chattingannya bersama Wicak pada Wendy, yang seketika membuat Wendy tersenyum. Lalu menurutmu, apa ini berarti? Sekali lagi aku takut mau berspekulasi, tapi aku merasa jika dia menyimpan rasa untukmu. Hanya saja dia belum yakin pada dirinya sendiri. Tapi aku juga tidak yakin padanya, apalagi dia sudah bersama orang lain. Kamu yakin? Ya,
dia sering memposting kebersamaan bersama ceweknya. Bro, kita tidak akan pernah tahu ke depannya seperti apa. Segalanya bisa berubah, nasib, termasuk hati. Orang menikah saja bisa bercerai, apalagi yang masih pacaran. Aku bukan mendoakan Wicak putus dengan ceweknya. Aku hanya mau kasih tahu kamu, segala kemungkinan itu bisa terjadi. Apapun itu. Ucap Wawan menepuk pundak Wendy. Dan seolah memberi semangat pada Wendy, Wendy pun tersenyum. Thanks Wan. Aku tidak mau menunggu yang tidak pasti, tapi aku tetap mengharap keajaiban terjadi. Nah, gitu dong. Mulai sekarang jangan canggung lagi sama Wicak. Kayak apa aja, biasa aja seperti sedia kala. Oke, dan kamu sendiri? Sebentar lagi kapal akan bersandar. Mungkin siang kata Mas Agus. Apa nanti siang kamu jadi bertemu kekasih hatimu? Ya tentu. Mas Agus akan menemaniku. Kalian ikut ya? Aku takut jadi obat nyamuk. Enggak lah, lagian waktunya cuma sebentar. Sekalian refreshing, keluar kapal. Oke. Di tempat lain, Wasis sedang melewati dek kapal. Lagi-lagi dia bertemu Brandy sedang menyendiri, terlihat serius melihat layar HP-nya di pojokan sedang menyendiri. Karena mereka sudah akrab, Wasis berniat mengerjai Brandy yang tak tahu keberadaan Wasis dan hendak mengagetkannya. Perlahan-lahan langkah kaki Wasis mendekatinya. Wasis bisa mendengar suara desahan laki-laki dari HP Brandy. Rupanya Brandy sedang menonton bokep. Dan karena Wasis juga penasaran, Wasis hendak ikut menonton. Dan ketika sudah mendekat, Wildan? Mas, ngagetin aja. Itu Wildan. Wildan siapa mas? Main rebut aja HP-ku. Ini beneran Wildan. Astagfirullah Wil, kamu kok jadi kayak beginian? Wildan siapa sih mas? Mas Wasis salah sangka kali, dia bukan Wildan. Lihat deh di judul videonya. Wawan dan Om Boti. Namanya Wawan, bukan Wildan. Dia emang pemain baru dan bodinya emang gak terlalu gede. Tapi konti sama tapi mainnya cuy. Wajahnya lumayan lah bikin para boti klepek-klepek. Banyak penggemarnya, lihat aja videonya udah ditonton 8 juta. Wawan, dia Wildan, bukan Wawan. Ih, lihat deh mas, tato di dadanya. Wawan. Iya juga sih, tapi aku yakin itu muka Wildan. Ya meski badannya sekarang agak gedean. Sini, pinjam HP-nya, mau aku kasih tahu Wawan. Mas, HP-ku. Wasis tiba-tiba merampas HP Brandy, lalu berlari menuju ruang ABK mencari Wawan. Dan Brandy pun mengikutinya. Mas, balikin HP-ku. Bentar, pinjem. Wasis pun berlari menuju ruang ABK. Dan begitu sampai, dia membangunkan Wawan yang sudah tertidur. Sedangkan Wendy masih tak puas-puas melihat foto-foto Wicak. Wan, bangun. Apaan sih mas? Baru juga ngeriep udah dibangunin. Ucap Wawan kesal. Iya nih, mas, apaan sih? Ada apa Bren? Tahu nih, Mas Wasis ganggu orang lihat bokep aja. Wan, kamu tahan nafas, jangan kaget. Lihat ini. Kamu juga Wen, lihat. Ketiganya pun kini melihat bersama-sama. Dan begitu video diputar, Wendy melotot. Wawan mengucek-ngucek matanya tak percaya. Wildan, teriak Wendy. Wildan, ucap Wawan lirih. Tuh kan bener Bren. Kalian kenal sama Wawan? Wawan, tanya Wendy. Iya, dia itu Wawan. Lihat di judul videonya. Wawan dan Om Boti. Dan lihat di tato di dada Wawan. Wawan. Jangan-jangan nama samaran dia itu, ucap Wendy mengira-ngira sembari menatap Wawan. Gak salah Wen, si Wildan make namanya si Wawan. Tapi apa tujuan dia make nama kamu Wan? Aku juga gak ngerti apa motifnya.
jadi kalian dekat dengan dia? Keren, dia banyak banget loh yang mengidolakan. Aku aja pengen nyoba main sama dia. Gak kenal gimana, dia itu udah... Mas, shh, ucap Wendy mengingatkan agar wasis gak keceplosan. Bren, bisa aku lihat di mana kamu menemukan video itu? Gampang, kamu download aja aplikasi Setan. Di sana ada grup. Sini, kamu ke close group dan di sana banyak video Wawan yang diunggah. Oke, terima kasih. Wan, bener kan dia Wildan? Badannya sekarang agak gede ya. Kok dia main gituan sih? Jadi pemain bokep guy. Aku gak nyangka sehabis dia pergi ngecewain kamu, dia malah jadi orang gak genah kayak gini. Tapi Wan, aku masih penasaran nama dibalik tatonya dan nama panggungnya. Kenapa Wawan? Wawan, itu kan nama kamu. Kenapa dia menggunakan nama kamu? Apa jangan-jangan dia suka sama kamu dan gak bisa ngelupain kamu sehingga dia mengabadikan nama kamu di tatonya? Wen, mana ada orang yang suka sama aku, dia malah ngewe sama banyak laki-laki dan jadi pemain bokep. Ya, kan kamu udah sama Ozlim. Wawan tak menjawab. Dia masih syok melihat video Wildan di laptopnya sendiri. Wah, gede juga ya punya Wildan ya Wan. Panjang, pantas kamu sakit pagi-pagi. Tapi kok itu yang ditusuk gak sakit ya, malah enak. Mas Wasis ngaceng, tanya Wendy. Enggak lah, lihat aja, masih layu. Nah, aku kan normal, tapi aneh aja liatnya. Jadi homo kayak gitu ya kalau main. Udah mas, cukup, ucap Wawan menutup laptop. Lah, masih belum selesai Wan. Mas Wasis penasaran sih, nanti lama-lama bisa jadi homo loh. Ih, ogah. Tidur daripada ketularan homo. Ya udah sana. Berapa jam lagi kita sandar. Kita nemenin Wawan ketemu cowoknya bule. Aku juga mau ngeceng cewek Turki Wen. Siapa tahu ada yang nyantol. Dasar. Sore ini tepat pukul 5 sore Indo, jualan Wicak habis dan laris manis. Setelah usai membereskan dagangannya, Wicak tak langsung pulang. Dia mengintip di dalam Indomaret, namun tak melihat Prisil. Wicak takut jika Prisil sudah pulang. Pasalnya ini adalah jam pulang shift pagi. Wicak yang penasaran pun menanyakan pada karyawan cowok yang kebetulan baru saja keluar membuang sampah. Dek, Prisilnya udah pulang? Oh, belum Mas Wicak. Masih di dalam, bentar lagi juga pulang. Oh, ya sudah, terima kasih. Wicak pun berkaca di spion menyisir rambutnya, membentuk jambul agar terlihat menarik di depan Prisil. Setelah dirasa jambulnya rapi dan berdiri dengan sempurna, Wicak mengambil sesuatu dari jok motornya yang berupa kotak kado dan setangkai bunga. Dan ketika Wicak menutup kembali jok motornya, sebuah moge keren berhenti tepat di samping motor buntutnya. Seorang cowok tampan tersenyum menyapanya, kemudian membuka helmnya dan mengambil sebuah buket bunga dari dalam tas ranselnya. Lalu mengeluarkan HP-nya dan nampak menghubungi seseorang. Sayang, aku udah di depan. Sayang, Prisil tiba-tiba keluar berlari menghampiri cowok keren di sampingnya. Lalu si cowok memberikan buket bunga itu dan mencium kening Prisil tepat di depan Wicak. Brak! Setangkai bunga dan kado berisi coklat milik Wicak itu pun jatuh dan hancur berantakan. Sehancur dan seberantakan perasaan Wicak saat ini. Mas Wicak? Apa itu? Bunga? Coklat? Sini ku bantu. Wah, Mas Wicak mau nembak cewek ya? Gak apa-apa, biarin Sil. Ucap Wicak mengambil serpihan-serpihan coklat yang jatuh. Oh iya mas, kenalin ini cowok aku, kita baru jadian. Sayang, kenalin ini Mas Wicak.
Udah aku anggap kakak sendiri. Oh, Fendi. Wicak. Mas Wicak janjian sama cewek. Ya udah deh, aku balik dulu ya. Semoga sukses. Iya. Prisil pun pergi meninggalkan Wicak yang mematung dengan masih membawa bunga dan kado di tangannya. Wicak tak menyangka jika penantiannya sebulan ini sia-sia. Segala macam sudah ia persiapkan, tak hanya bunga, kado, bahkan kata-kata mutiara sudah ia rangkai agar dapat mendapatkan cewek idaman hatinya. Namun nyatanya, Wicak harus menanggung kecewa akibat seseorang yang dicintainya kini telah ada yang punya. Langkah kakinya berjalan menuju tong sampah. Lalu kemudian Wicak membuang kado dan bunga yang sudah ia siapkan. Lalu kemudian dengan langkah lemasnya, ia berjalan menuju motornya dan ketika hendak menyalakan motor, Kak Wicak, Wildan, ini kamu kan? Ya ampun, makin ganteng aja. Badanmu udah berotot. Apa kabar, Kak? Baik, seperti yang kamu lihat. Lalu, bagaimana dengan yang lain? Tanya Wildan, yang membuat raut wajah Wicak berubah sedih. Apa kamu tidak tahu? Dan apa kamu tak pernah lagi chatting dengan Wawan? Wildan menggeleng. Aku diblokir. Oh, aku mengerti. Aku tahu apa yang kamu lakukan pada Wawan malam itu. Aku melakukannya bukan karena alasan, Kak. Aku tahu. Apa kamu menyukai sahabatku? Iya, Kak. Sudah kuduga kamu homo. Lalu di mana mereka? Aku ingin sekali bertemu Kak Wawan. Mereka nggak ada di Indo. Maksud kakak? Mereka sedang berlayar. Mereka kerja di kapal pesiar. Lalu kenapa kakak tidak ikut? Ya, aku menyesal. Ucap Wicak, lalu mereka ngobrol bersama. Cappadocia, Turki. Tepat pukul 1 siang, kapal pesiar mereka sudah bersandar beberapa jam yang lalu. Dan sekarang, Wawan, Wendy, Mas Wasis juga Mas Agus saat ini sedang berada di suatu wilayah di pusat Anatolia Turki, di mana wilayahnya atau landscape-nya seperti permukaan bulan. Lembah dan gurun dengan batu-batuan yang indah, juga rumah-rumah batu dan gua-gua yang ada di dalamnya. Sekalian jalan-jalan sebentar, Mas Agus juga mengantarkan Wawan yang sedari tadi janjian dengan kekasih bulenya di salah satu hotel di wilayah Cappadocia. Dan begitu sampai, orang suruhan Ozlim tiba dan mengantarkannya di suatu restoran terkenal di wilayah Cappadocia. Wah, dari sini kelihatan balon-balonnya banyak banget. Indah banget ya, Wen. Aku serasa ngimpi. Wawan hebat banget dapet cowok sini. Ucap Wasis takjub sembari menikmati sajian makanan khas Turki. Wan, mana cowok kamu? Kok belum datang? Tanya Mas Agus. Iya, aku juga gak tahu, Mas. Lama banget. Aku udah gak sabar lihat dia langsung. Wan, itu bukan, teriak Wasis saat melihat seorang bule tampan tinggi memakai jas dengan membawa sebaket bunga tampak berjalan dari belakang Wawan dan menghampirinya. Iya, Wan, itu bukan. Beneran cakep anjir, tanya Wendy yang membuat Wawan menoleh dan seketika beranjak dari tempat duduknya. Ozlim. Merhaba aşkım. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sonunda yakışıklı yüzünü görebiliyorum. Seni seviyorum aşkım. Ben de seni seviyorum, Ozlim. Wawan dan Ozlim pun berpelukan. Dunia seakan milik berdua.
sampai lupa mengabaikan sahabat-sahabatnya yang terharu tapi bingung. Wen, so sweet ya. Tapi mereka ngomong apaan sih? Bilang so sweet. Kukira aja ngerti. Mana aku tahu si Wawan bisa bahasa planet. Itu bahasa Turki, ucap Mas Agus. Emang Mas ngerti? Gak juga. Jadi envy lihat mereka. Honey, this is my best friends, Wasis and Wendy. And this is Mr. Agus, my boss. Hi, nice to see you. Enjoying Turkey and special thanks to Mr. Agus for allowing my lover to meet me. Terima kasih banyak. My pleasure, sama-sama Mr. Ozlim. Walah, kamu bisa bahasa Indo ya? Bahasa Indo aja biar gak belibet lidahnya, ucap Wasis. Tentu, saya bisa sedikit-sedikit bahasa Indonesia. Nah, itu bisa. Mas Wasis, deso amat sih. Mr. Agus, can I take my lover away for a while? Hanya sebentar. Of course, you have only 3 hours from now. Terima kasih banyak, saya berjanji akan membawa dia kepadamu sebelum matahari terbenam. Silakan. Wen, Mas, aku keluar bentar ya. Iya, enjoy. Kita juga mau ngecengin cewek Turki. Wawan pun pergi meninggalkan kedua sahabatnya bersama Mas Agus dan menikmati suasana Turki. Wen, mumpung lagi di Turki, aku pengen makan kebab, ucap Wasis. Mas, di Indo juga banyak tukang kebab. Yang lain lah. Tapi beda kalau makan kebab langsung dari negara asalnya, Wen. Udah, jangan ribut. Kita cari kebab sambil sekaligus cari cewek Turki buat Mas Wasis. Nah, itu baru mantep. Lah, kalian gak cari cowok? Kalian berdua kan gak doyan cewek, ucap Wasis yang membuat Wendy dan Mas Agus geleng-geleng. Wawan saat ini tengah di dalam sebuah mobil bersama Ozlim. Karena Ozlim akan membawa Wawan ke suatu tempat dan akan memberinya sebuah kejutan yang tak jauh dari situ dan masih dalam kawasan Cappadocia. Canım, nereye gidiyoruz? Romantik bir yere. Teşekkürler. Ozlim begitu romantis. Di sepanjang perjalanan, Ozlim tak hanya menggenggam tangan Wawan sembari menyetir, tapi juga mengelus kepala dan sesekali mengelus pipinya, yang membuat Wawan tersipu dan sesekali menatap wajah kekasihnya yang teramat tampan itu. Wawan benar-benar tak percaya jika Ozlim lebih tampan aslinya di dunia nyata daripada di dunia maya. Bahkan Wawan sendiri bukannya menikmati suasana dan panorama alam Turki, malah justru tak henti-hentinya menatap pria tampan di sampingnya saat ini. Mata birunya setiap memandang membuat Wawan terpana. Ujung hidung mancung dan lancip yang nampak dari samping ala khas cowok Timur Tengah, ditambah jambang tipis dan bulu-bulu halus yang terlihat mengintip di balik jas kemejanya membuat Wawan merasa tegang. Tegang di luar dan juga tegang di dalam. Canım, neden beni izliyorsun? Çok yakışıklısın. Dan kamu luar biasa sayang. Actually, aku ingin bawa kamu ke rumahku di Istanbul. Tapi waktumu hanya sebentar. Iya, aku minta maaf ya. Tidak apa-apa, tapi setelah ini kamu harus berjanji. Kamu jangan perpanjang kontrak karena aku ingin selalu bersama kamu. Söz veriyorum, I promise. Canım, kita sudah sampai. Ozlim lalu buru-buru keluar dari mobilnya, lalu membukakan pintu untuk Wawan. Begitu Wawan keluar, suara alunan musik khas Timur Tengah menyambut kedatangannya.
Beberapa orang terlihat menyapa keduanya. Ozlim lalu menutup pintu kembali, kemudian menarik tangannya dan membawanya berjalan ke suatu tempat melewati bunga-bunga yang rupanya sudah Ozlim persiapkan untuk Wawan. Wawan pun takjub, di mana di sepanjang matanya memandang terbentang gurun serta lembah dengan gunung dan batu-batuan raksasa serta balon udara yang begitu banyak dan begitu indah. Wawan terharu. Wawan gugup, menunggu apa saja kejutan yang Ozlim persiapkan untuknya. Surprise, honey, for you. Wah, Wawan terkejut ketika berhasil melewati sebuah gua batu dan begitu keluar, Wawan melihat satu balon raksasa di balik batu besar dengan hiasan sedemikian rupa dan terdapat kata-kata romantis. Ashkum, Seni Seviorum. Welcome, Mr. Ozlim and Mr. Wawan. Wawan terkejut, Wawan terharu. Wawan hanya bisa memeluk dan mencium aroma harum parfum pria khas Timur Tengah itu. Dan Ozlim berkali-kali mencium kening Wawan. Are you ready to fly with me? Are you nervous? Jangan takut. Baiklah. Wawan terkejut ketika Ozlim mengajaknya naik ke balon udara. Itu karena mereka naik hanya berdua saja tanpa pemandu. Dan Wawan terkejut saat Ozlim kini menerbangkannya sendiri. Wawan khawatir ini sangat berbahaya. Bagaimana jika tiba-tiba jatuh? Atau balon terbakar? Ozlim yang seakan mengerti ketakutan Wawan menghampiri Wawan dan memeluknya dari belakang. Balon pun perlahan terbang. Honey, relax. Jangan tegang. Aku tahu kamu pasti takut dan heran. Tapi aku ingin kamu tahu. Jauh-jauh hari aku sudah latihan menerbangkan balon udara ini. Dan itu semua aku lakukan dan aku persiapkan agar bisa terbang berdua seperti ini bersamamu. Aku juga sudah banyak bisa belajar bahasa Indonesia. Don't worry, I'll make you sure you're safe with me. Teşekkürler. Seni seviyorum. Bande seni seviyorum. Wawan memutar tubuhnya menghadap Ozlim. Dan Ozlim memeluk pinggangnya. Lalu mulai mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dan balon pun semakin lama semakin terbang tinggi. Sayang, aku ada sesuatu untukmu. Apa itu? Ozlim memberikannya cincin pada Wawan yang membuat Wawan terkejut dan tiba-tiba berkaca-kaca. Lalu memeluk tubuh kekar Ozlim dengan kencang. Sayang, aşkım, canım, ada apa? Apa kamu tidak suka cincinnya? Tidak, Ozlim. Aku suka. Aku hanya terharu. Aku masih tak percaya bisa mendapatkan lelaki impianku. Kamu tahu, sudah lama aku menantikan ini. Sudah lama aku mendambakan saat-saat seperti ini. Selama ini, guys sepertiku yang jelek, miskin. Aku hanya bisa bermimpi mendapatkan seseorang pangeran impianku. Dan aku masih tak percaya jika lelaki seperti aku bisa mendapatkan pria sepertimu. Kamu cinta pertamaku, Ozlim. You're my first love. And thank you for make me yours. Seni seviyorum. Love you more. Canım. Sekarang, izinkan aku melingkarkan cincin ini di jarimu. Dan kamu melingkarkan cincin di jariku. Wawan pun mengangguk. Keduanya pun saling memasukkan cincin. Lalu kemudian, tas. Hah? Wawan terkejut saat mendengar dan letusan balon kecil yang tiba-tiba pecah mengeluarkan hiasan bunga dan lain-lain. Ozlim yang melihat ekspresi Wawan terkejut dengan mulut yang setengah terbuka itu membuat Ozlim gemas dan ingin mencicipi bibir kekasihnya itu.
Cups. Wawan shock saat mulutnya yang setengah terbuka itu tiba-tiba dilahap oleh bibir hangat Ozlim. Wawan pun tak menyia-nyiakan kesempatan yang telah ia tunggu-tunggu selama ini. Ciuman di atas balon udara, di atas lembah dan batu-batuan raksasa, dan dikelilingi oleh balon-balon lain yang mengudara di mana-mana. Entah mengapa, Wawan tiba-tiba melepas ciumannya. Ozlim, aku malu jika sampai ada pengendara balon lain memperhatikan kita. Seolah mengerti kegundahan kekasih hatinya, Ozlim tiba-tiba melepas pelukan Wawan, lalu mengemudikan balon udara agak menjauh dari yang lain. Kemudian kembali berjalan mengambil 2 gelas wine yang sudah ia persiapkan di dalam keranjang balon dan menyuguhkannya kepada Wawan. Cheers, honey. Mari bersulang. Terima kasih. Keduanya pun kini bersulang, lalu melanjutkan ciuman keduanya yang sempat tertunda. Wawan begitu menikmati ciuman Ozlim, tubuhnya bereaksi, batangnya mulai ereksi. Ciuman itu semakin panas, pentilnya Wawan mulai mengeras. Ozlim tiba-tiba menarik tubuhnya perlahan dan merebahkannya terlentang di lantai keranjang balon. Seolah mengerti apa yang akan dilakukan Ozlim kepadanya, Wawan pasrah, menyerahkan seluruh tubuhnya untuk pria yang dicintainya itu. Ozlim membuka jasnya dan seluruh pakaiannya, hingga Wawan takjub akan tubuh rupawan milik Ozlim. Apa yang ia impikan selama ini begitu nyata. Saat ini di depan matanya, tubuh Maskel, bulu-bulu halus di dada, paha, dan sekitar kemaluannya membuat Wawan kesulitan menelan ludah. Apalagi saat melihat milik Ozlim menggantung bebas, besar, dan lebih besar dari yang selama ini ia lihat lewat foto yang selalu dikirim Ozlim. Ozlim, can I touch it? As you like, baby. Do it. Tanpa disuruh, jika itu untuk orang yang kita cinta dan kita sayang, apapun akan kita lakukan asal bisa membuatnya bahagia dan kita juga bahagia melakukannya. Seperti yang dilakukan Wawan saat ini. Wawan dengan senang hati memasukkan monster Ozlim ke mulut hangatnya, menikmati setiap inci demi inci permukaan batang milik Ozlim. Batang itu terasa penuh dan sesak di mulut Wawan. Bahkan Wawan yang hendak mementokkan ujung kepala monster itu kewalahan. Permukaan kulit monster itu begitu kencang menggesek rongga-rongga mulut Wawan. Ozlim mendesak kenikmatan sembari menyaksikan monsternya hilang muncul di mulut pria Indonya itu. Ozlim memaju mundurkan miliknya di mulut Wawan sembari mengelus lembut pipi Wawan. Wawan merasa beruntung memiliki bule seromantis Ozlim yang memperlakukannya dengan kasih sayang. Cukup, honey. Aku ingin membuka bajumu. Silakan, Ozlim. Dengan senang hati, lakukan sesuka hatimu. Ozlim berhasil membuka semua baju Wawan. Dan kini, kedua laki-laki beda negara itu sama-sama dalam kondisi telanjang di atas ketinggian beberapa meter dalam balon udara. Ozlim tak berkedip melihat keindahan puting atau pentil Wawan. Beautiful. You wanna like it? Yeah. You like it? Do whatever you want, Ashkum. You look so gorgeous, and your nipple is so delicious. I feel like I want to shock and touch it every day. But we only have a short time. Then, let's make the best our time. Yeah, please. I'm ready for you, Ashkum. Spread your leg. Wawan menurut. Wawan merentangkan kedua kakinya lebar-lebar, menunjukkan dan mempersembahkan lubangnya untuk dinikmati pria yang dicintainya itu. That hole,
so beautiful. I feel so good. Wawan mendesah saat lidah lembut dan hangat milik Ozlim mulai menyapu dan berputar membasahi seluruh permukaan bunga kerisannya. Wawan tak bisa menahan suaranya, apalagi ketika Ozlim tiba-tiba mencoba mengusap jempolnya memasukkan satu jarinya ke lubang itu. Wawan merasakan sakit, dan entah mengapa rasa sakit ini mengingatkannya pada Wildan. Wawan sesegera mungkin membuang jauh-jauh pikirannya karena Wildan dan mencoba fokus merasakan dua jemari Ozlim yang berusaha membuka pintu jalur surga dunia untuk para lelaki homo itu. Meski sakit, Wawan mencoba menikmati, dan karena rasa sayang dan cintanya pada Ozlim, rasa sakit itu mulai berubah menjadi nikmat. Wawan mulai terbiasa. You like it? Yeah. I wanna fuck you, baby. Yeah. Come in. Hap. Ozlim. Don't worry, honey. Ozlim tiba-tiba membopong tubuh Wawan. Lalu dengan amat hati-hati menggantungkan kedua kakinya di pinggir keranjang balon. Sembari kedua tangan Wawan berpegangan kencang pada besi pembatas agar tidak jatuh. Cukup ekstrim memang, namun Wawan percaya pada Ozlim bahwa Ozlim akan membuatnya aman. Bagaimana? Indah bukan? Tanya Ozlim di belakang Wawan dan menopang tubuhnya. Indah banget. Kiss me. Cups. Keduanya pun lagi-lagi berciuman mesra. Tak hanya mencium, Ozlim juga mulai memainkan pentil Wawan yang mengacung keras. Dan kini Ozlim tak tahan lagi. Ozlim mulai menggesek perlahan lubang Wawan. Wawan mulai gugup, tapi dia sudah bersiap untuk menerimanya. Monster itu mencoba masuk. Ozlim sedikit kesulitan, tapi tetap tak menyerah untuk memasuki pria Indonya itu. Wawan merasakan sedikit sakit pada lubangnya, namun tetap ia tahan demi pria yang dicintainya. Hingga tiba-tiba, set. Yeah, I got it. Feels so good. You're amazing. You make me drunk. Are you okay? Apa sakit? Iya. Kiss me and move it. Ozlim mulai bergerak dan sedikit demi sedikit mendorong masuk ke dalam lubang hangat pria Indonya itu. Monster itu begitu besar. Wawan tak mampu berkata-kata, hanya bisa mendesah di udara. Apalagi permainan jari Ozlim di putingnya begitu memanjakannya. Nikmat, honey. Aku juga nikmat, lebih kencang. Aku sudah tak apa. Mendapat izin dari Wawan, Ozlim menarik tubuh Wawan ke dasar keranjang agar aman dan agar dapat menggenjot Wawan dengan leluasa. Lalu Ozlim kembali memasukkan monster itu dengan kencang, merenggangkan kakinya lebar-lebar, sembari berpegangan milik Wawan dan mengocoknya. Dan monster itu pun tertancap sempurna dan sangat dalam. Nikmatnya menembus hingga ulu hati dan sanubari. Ozlim. Wawan. So tight. I can't stand anymore. Di bawah matahari dan di atas langit Turki menjadi saksi kunci di antara dua lelaki. Di atas balon udara yang berguncang, disaksikan lembah bebatuan yang membentang. Dengan pemandangan luasnya udara dan samudra, menjadi saksi cinta dua lelaki berbeda negara. Honey, I come. Me too. Ozlim mencabut monsternya dengan perlahan. Dan Wawan bisa merasakan sisa kenikmatan ketika monster itu keluar dari lubangnya. Kamu begitu nikmat, amazing. Kamu juga hebat. Kiss me.
No. Hah? Kenapa gak mau cium aku? Aku tidak ingin mencium bibirmu. Aku lebih tertarik mencium pentilmu. So beautiful. Oh, geli. Ozlim geli. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum.